Wushu ini kita belajar etika di dalamnya. Jadi kita harus menjunjung tinggi persaudaraan, menjunjung tinggi apa yang diajarkan guru, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita bisa disiplin terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau di Wushu itu kita ada mengenal dua bagian. Satu bagian itu yang seni. Yang seni itu namanya Taolu. Kalau yang fighting itu namanya Santan. Di Taolu itu juga kita terbagi lagi, ada Chanchen, ada Nanchen, ada Tai Chi. Kalau Nanchen itu biasanya sangar kali ya, karena dia jurus dari utara gitu. Terus kalau Chanchen itu dia lebih kayak ke kelincahan. Kalau Tai Chi itu dia lebih kayak kelembutan, lebih banyak menggunakan tenaga dalam gitu. Belajar di Wushu itu nggak ada habisnya, dan nggak hanya praktek, tapi ada teorinya, segala macam. Semakin kita tahu prakteknya, semakin kita mengenal teori, semakin besar tantangannya. Jadi nggak akan ada kata cukup untuk belajar Wushu. Namaku Juwita Nija Wasni. Aku biasa dipanggil Nija. Umurku 19 tahun. Aku tinggal di Medan Timur bersama 6 saudaraku. Aku anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ayahku pensiunan guru, mamaku jualan di rumah. Sekarang aku menjalani kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan manajemen. Awalnya aku ikut senam, baru ke Wushu. Cuman karena saya lihat kayaknya enak gitu ya, punya banyak temen juga gitu, punya kesibukan tersendiri. Jadi ya saya coba gitu, terus orang tua saya juga dukung. Saya dikenalin sama Pak Le saya, jadi dia kenalin olahraga Wushu karena dia bilang olahraga Wushu itu maju ya gitu. Awalnya saya cuman latihan seminggu 2 kali. Tapi lama-lama mungkin karena pelatihnya lihat kita ada potensi atau ada talenta gitu, dia bilang kamu boleh ikut kita latihan setiap hari. Saya itu cuma memiliki target dalam setiap pertandingan saya itu saya cuma mau melakukan yang terbaik supaya saya tuh nggak mengecewakan orang tua saya, keluarga saya, orang-orang yang percaya sama saya. Aku pertama kali juara itu di Turki, kurang lebih sih kayaknya tahun 2010 ya. Di situ aku masih duduk di bangku SMP kelas 3, itu kejuaraan World Children, kejuaraan untuk anak-anak gitu ya. Terus dari situ saya ikut kejuaraan SEA Games di 2013 di Myanmar. Itu saya dapat 1 emas, 1 perak juga. Siapa yang berhasil masuk 3 besar kita dipilih untuk kejuaraan Asian Games di Incheon, Korea. Terus di sana saya dapat juara 2. Saya dapat juara 2 itu sudah bahagia banget. Selanjutnya Juwita Nija Wasni.
Atlet ini mendapatkan prestasi First World Children Games tahun 2011 di Ankara, Turki sebanyak 2 buah emas. Asian Games 17 tahun 2014 di Korea Selatan 1 buah emas, dan Asian Games 2014 di Palembang 1 buah emas. Itu saya seneng, cuman senengnya itu kayak kalau orang bilang rezeki, keberuntungan bagi saya gitu, bukan karena saya berhasil dengan tenaga saya, enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya itu saya lebih senang itu menjawabnya saya juara 2. Saya udah main semaksimal mungkin, tapi tetap Malaysia di atas saya, berarti dia memang lebih hebat daripada saya. Cuman saya ya seperti kayak kita manusia kayak punya rasa iba juga ya, karena Malaysia itu kayak gitu kan, kita sadar lah berapa sakitnya dia gitu. Dia dengan Desi main, Desi bawa pedang, dia pakai toya, nyucuk-nyucuk gini. Nah, Desi ngelak kanan kiri. Nah, waktu Desi ngayunkan pedangnya, kan Desinya rendah, lebih pendek daripada Nija. Seharusnya Nija tunduknya lebih bawah lagi gitu. Jadi baru sempat tunduk kali, pas lah kena ke si kupingnya ini. Jadi kemarin itu saya pernah main tulian itu sama senior saya. Jadi kuping saya sih yang kena pedangnya gitu. Saya pertama nggak tahu sih, itu kupingmu kenapa tuh, kata teman-teman. Terus aku nggak tahu nggak kenapa gitu. Pas lihat itu udah berdarah gitu. Jadi aku langsung, hah, kok berdarah gitu. Pas sudah lama beberapa 2 menit atau 3 menit baru terasa ngilunya. Dari SD saya memang udah biasa kali ya, kayaknya udah sesuatu kewajiban gitu ya kalau untuk terkilir. Dari senam itu saya juga pergelangan kaki saya sebenarnya memang udah sering sakit. Cuman ya kita namanya juga punya tujuan, jadi ya mau nggak mau kita tetap harus paksa gitu kan. Saya pernah ya latihan di Cina, di situ saya pertama kali kena pinggangnya. Kalau mereka bilang sih ada saraf yang kejepit. Di situ saya sama sekali nggak bisa jalan, nggak bisa, pokoknya mau duduk juga susah gitu. Jadi itu sama sekali saya nggak bisa latihan. Karena semakin dipaksa dia semakin sakit. Kayaknya dia memang harus disemangati terus juga sebenarnya. Setiap hari dia latihan deh, latihan gitu. Nggak tega lihatnya itu karena dia kan selalu pulang sama capean. Apalagi kalau kakinya sakit terus. Jangan pernah bilang capek, biar jangan capek. Hasilnya juga kan kau nikmati. Kita kan bilang kayak gitu. Ya mesti capek lah. Orang semua ya kerja kayak gitu. Anggap aja itu juga kerja, kami bilang. Ya kalau pijit itulah
lihat dia dipijit itu rasanya nggak tega lah ikut kita rasanya. Aduh sakitnya lah yang ditahankan dia itu kayak mana lah gitu rasanya. Pada saat latihan ya dia di sana latihan seperti normal gitu. Jadi nanti pada saat pulang kita tuh udah kayak ngerasa gimana, tapi dia tuh ini buat kita coba jangan mikirin aku loh gitu. Aku nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang dia mau masuk ke kamar gitu kan, kita kadang ngerasa tuh pasti sakit loh ma gitu. Orang keselio aja nggak bisa jalan, dia harus lompat gitu. Dia paksain sampai itu udah nggak mesti, udah di batas kapasitasnya dia, tapi dia paksain gitu. Memang dia pribadi yang luar biasa, tangguh. Tapi Nija itu memang superhuman kalau saya bilang. Mungkin saya juga nggak bisa seperti dia. Kami berharap hanya dari dukungan pemerintah, pasti tidak akan ada prestasi sama sekali di Wushu sekarang. Kalian harus targetnya 4 emas di SEA Games, tapi ketika kami memberikan program kepada mereka bahwa kami nanti bulan 3, kami ingin mengadakan train camp di Cina. Nggak ada kabarnya gitu, bahkan untuk peralatan sendiri, dana peralatan, suplemen, dokter, itu dokter paling penting dong untuk atlet. Siapa yang nggak akan cedera kalau latihan setiap hari? Kita setiap hari di sini dari pagi sampai malam. Dan kita bertanding juga bukan hanya untuk kita sendiri. Tolong dihargai dengan dikasih fasilitas yang memadai, itu aja. Nah, gimana hubungannya? Ini kalau misalnya harusnya gini. Nah, ini jambungnya ditutup sama ini. Tidak menonjol. Nah, jadi enggak. Kecamatan itu aja, tidak ada satu mengucapkan selamat. Gubernurnya pun nggak ada. Nah, memang diakui pemerintah memang ngasih fasilitas memang. Cuman salahnya pemerintah ini nggak cepat. Kalau memang Wushu ini nggak kuat, itu dia nunggu pemerintah yang nggak berangkat-berangkat. Karena dia dananya itu Wushu Pak Supandi duluan yang keluarkan. Nah, kemudian setelah berangkat baru diganti. Kalau tidak dikirim pelatih dari Cina dan tidak dikirim ke Cina, kan anak itu semangatnya nggak ada. Jadi anak itu karena dilatih ke Cina dan dibawa ke Cina itu, jadi dia merasa beban mental kan. Harapan saya untuk sesama atlet atau pemuda-pemuda di bidang olahraga itu supaya kita tetap semangat. Saya tahu mungkin dari pemerintah ini kadang dukungannya masih minim, tapi ya kita mewakili Indonesia, kita harus mempunyai satu tekad, kita harus bisa mengibarkan bendera Indonesia ke seluruh negara. Hari ini
pasti menjadi sebuah kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat olahraga, khususnya olahraga wusu, dan barangkali yang lebih membanggakan adalah untuk atlet-atlet kita semua. Terus untuk para atlet wusu yang telah membawa nama harum Indonesia, nama harum Sumatera Utara, baik di kancah nasional, regional maupun internasional. Yang aku pengen ini sebenarnya sederhana. Cita-citaku juga sederhana. Kalau mereka banyak sering berkata pengen jadi dokter atau pengen jadi profesor, aku cuma pengen orang tua aku tuh bahagia, keluarga aku bahagia. Apa yang keluarga aku inginkan itu aku bisa wujudkan. Karena saya kan anak paling kecil, saya itu ikut-ikut orang tua selalu kemana-kemana. Jadi kalau mereka sedih atau mereka nangis, itu sesuatu yang buat saya sakit. Jadi saya mau buat hidup keluarga saya itu berubah. Ya mungkin mereka kadang bilang kasihan ya saya sakit-sakit gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau ngadu sih kalau saya ini sakit. Karena saya tahu mereka pasti berpikiran susah ya jalaninya gitu. Saya nggak pengen dikasihani. Jadi kalau saya yang sakit sendiri itu kayaknya nggak masalah gitu. Makanya saya tuh tetap berusaha untuk menahan semuanya ya karena saya punya tujuan. Tujuan saya itu memang kalau orang bilang sederhana, tapi itu sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Sebenarnya dia dari kecil keinginannya itu ingin sekali memberangkatkan orang tuanya haji. Selalu bilang-bilangnya gitu sama orang-orang. Tapi insya Allah ya sekarang kami sudah mendaftar haji. Ya berkat dia juga, akhirnya dia bilang, "Mak, terkabul juga keinginan adik. Dari dulu adik pingin Mak sama ayah pergi haji. Rupanya jadi juga ya Mak," katanya. Tapi adik aku itu luar biasa loh. Nggak ada sih kata-kata yang bisa ngapain dia tuh nggak ada gitu. Memang dia polos orang. Dia jalanin memang kayak ayah itu kalau jalanin itu udah apa adanya aja gitu. Jadi ya dia itu sempurna lah gitu ya. Kalau ininya beda banget sama orang. Kalau misalnya apa orang mungkin ngitung-ngitung duitnya gitu ya, dia tuh enggak banget gitu. Orang yang paling saya sayangi, orang yang paling saya cintai, orang yang paling berharga bagi saya, orang yang selalu dukung saya itu semuanya ada di orang tua saya dan keluarga saya. Saya bersyukur banget karena punya keluarga yang seperti sekarang ini, yang selalu mendukung, selalu mengerti saya. Karena sejujurnya kita dari awal bukan orang yang
punya banyak uang. Saya bisa sampai sekarang itu karena kerja keras. Maka ada pepatah katakan, ada anak yang sukses karena dibaliknya ada orang tua yang hebat. Jadi saya memang memiliki orang tua yang hebat dan keluarga yang hebat. Dalam hidup saya tuh kayaknya keberuntungan itu kayaknya sedikit banget. Cuman pelatih saya pernah bilang keberuntungan itu datang pada orang yang benar-benar bekerja keras. Kerja keras doang, gak ada berdoa juga sama aja. Jadi sebenarnya semuanya harus dijalani seimbang. Saya sih meyakininya itu bukan karena saya punya talenta ya, tapi saya hanya meyakini itulah doa orang tua saya. Berarti mereka selalu doakan saya dan inilah hasilnya. Untuk Pak Supandi Kusuma dan pengurus besar Wushu Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Karena saya bisa jadi orang besar karena dukungan dari Bapak juga. Pelatih saya, Sandri Liong ya, itu pelatih yang melatih saya dari saya masuk Wushu nol, nggak tahu apa-apa, sampai saya sekarang itu tetap dialah ya pelatih saya. Buat Pak Alex juga, kalau saya bilang sih dia bapak angkat ya. Di Wushu itu selalu semangati saya seperti ayah saya. Terus yang terakhir buat Mama. Mama makasih ya, selalu dukung adik, selalu semangati adik, selalu doain adik. Buat ayah juga, ayah yang selalu ngantarin. Asal mau pergi latihan, selalu ayah yang dibangunin buat ngantar. Ayah juga yang gak pernah ngeluh, gak bicara capek. Sebenarnya dari ayah sih adik tahu, kalau kita tuh jangan gampang bicara capek. Buat keluarga saya, keluarga yang saya cintain ini, terima kasih karena selalu dukung adiknya, selalu semangati adiknya, selalu ngertiin adiknya. Maaf juga ya kalau sedikit bandel.